Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami pada mata kuliah metodologi penelitian, di mana pokok bahasan yang akan kami bahas adalah tentang model pengembangan Ritchie and Klein atau PPA atau Planning Production Evaluation. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Nur Salam, dengan NIM 24007301009. Kemudian eh, yang kedua adalah Desi Natalia Tompira dengan NIM 24007301013. Dan selanjutnya adalah Fajar Mukorobin dengan NIM 24007301019. Baik, eh, untuk presenter pertama yaitu saya sendiri, di mana pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai tinjauan umum, desain dan penelitian pengembangan. Tetap- Tetapi untuk menjelaskan lebih lanjut terkait poin tersebut, sebelumnya saya memberi pengantar mengenai materi metodologi pengembangan Ritchie and Clay atau PPA, di mana planning itu merupakan perencanaan untuk menganalisis kebutuhan di lapangan dalam melakukan studi literatur dengan pengembangan. Kemudian yang kedua adalah production, itu memproduksi atau membuat produk berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah evaluation atau evaluasi, yaitu menguji dan menilai produk yang telah digunakan oleh ahli. Kemudian masuk pada pembahasan pokok tadi yaitu tinjauan umum desain dan penelitian pengembangan. Penelitian desain dan pengembangan berupaya menciptakan pengetahuan yang didasarkan pada data yang diperoleh secara sistematis dari praktik. Jadi, untuk menciptakan suatu pengetahuan harus berdasarkan pada data yang memang kita peroleh, yang sudah disusun secara sistematis dari praktik yang kita lakukan. Kemudian definisikan jenis penelitian ini sebagai praktik desain dan pengembangan yang kemudian pada dasarnya bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman. Model desain ini posisinya sejajar dengan proses pemecahan masalah ilmiah. Oleh karena itu, tidaklah defisien untuk berasumsi bahwa desain dan pengembangan itu akan memiliki dukungan empiris yang kuat. Namun, secara historikal, penelitian tentang model, alat, dan produk itu tentu sangat terbatas. Itu dilihat dari studi sistematis mengenai proses desain, pengembangan, dan evaluasi dengan tujuan untuk membangun dasar empiris untuk menciptakan produk dan alat instruksional dan non instruksional. Nah, alat instruksional di sini adalah alat yang digunakan untuk membantu proses belajar. Nah, contohnya seperti alat teknologi digital. Kemudian alat non instruksional. Alat non instruksional itu adalah alat yang digunakan untuk membantu proses belajar yang tidak instruksional. Contohnya itu seperti buku dan lain sebagainya. Serta model baru atau yang disempurnakan yang mengatur proses perkembangannya. Jenis penelitian ini adalah jenis
penelitian pragmatis yang kemudian menawarkan cara untuk menguji teori dan memvalidasi praktik yang pada dasarnya telah dilestarikan sebelumnya melalui tradisi yang tak terbantahkan atau tidak bisa diganggu gugat karena sudah divalidasi terlebih dahulu. Selain itu, eh, proses penelitian pengembangan ini adalah cara untuk menetapkan prosedur, teknik, dan alat baru berdasarkan analisis metodis dan kasus-kasus tertentu. Kemudian, desain dan pengembangan produk dan program instruksional ini dianggap oleh banyak orang sebagai inti dari bidang desain dan teknologi instruksional. Kemudian, praktisi di bidang ini biasanya mengikuti model dan prosedur sistematis yang mapan untuk merancang dan mengembangkan intervensi instruksional dan non-instruksional. Jadi, pendekatan ini dianjurkan atau telah digunakan dalam berbagai lingkungan pendidikan dan juga pelatihan. Kemudian, eh, kebutuhan desain dan pengembangan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini dilihat berdasarkan historical, berdasarkan cerita-cerita dulu, atau historical dulu, atau sejarah. Jadi pada tahun 1953, peneliti Finn menegaskan bahwa bidang audiovisual mengalami dominasi atau gatekeeping yang mencerminkan kemiskinan pemikiran. Dan Finn ini menyarankan bahwa penelitian akan membantu memprofesionalkan bidang tersebut. Kemudian pada satu dekade kemudian, Mark Lake pada tahun 1967 mengemukakan pengembangan materi instruksional yang didasarkan pada pengalaman melalui prosedur ujian yang sistematis. Dan pada tahun 1984, Heinrich menekankan pentingnya penelitian berbasis lapangan untuk menginformasikan praktik. Dan selanjutnya Ritchie pada tahun 1997 menyarankan bahwa praktik tidak cukup diinformasikan oleh penelitian, bahwa penelitian ini tidak cukup selaras dengan praktik. Seperti itu. Kemudian pembahasan mengenai desain penelitian pengembangan sebagai ilmu. Jadi ini dapat dilihat dari beberapa pendapat tentang peran penelitian dalam desain dan pengembangan. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat pertama itu dari Davis pada tahun 1981. Ia memandang desain dan pengembangan sebagai proses holistik yang tidak dapat dianalisis dan dibeda begitu saja. Tentunya harus metodologis. Kemudian pendapat dari Clark dan Estes pada tahun 1998 mendefinisikan keterampilan sebagai suatu yang didasarkan pada kecelakaan yang menguntungkan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Wawasan yang direvisi melalui uji coba dan kesalahan yang tentunya sebagai alternatif mereka di dalam menganjurkan untuk mengikuti orientasi teknologi di mana masalah diatasi melalui penggunaan teori ilmiah. Jadi teori-teori yang dijelaskan tadi itu. Jadi mereka Clark dan Estes berpendapat seperti itu. Kemudian uh, basis pengetahuan, desain dan pengembangan dan fondasinya. Nah, basis pengetahuan desain dan pengembangan memiliki 6 komponen utama, di mana 6 komponen itu terdiri atas yang pertama itu peserta didik dan cara mereka belajar. Kemudian yang kedua, konteks tempat terjadinya pembelajaran dan kinerja. Yang ketiga, sifat konten dan cara pengurutannya. Kemudian yang keempat,
strategi dan aktivitas instruksional yang digunakan. Yang kelima, media dan sistem penyampaian yang digunakan. Dan kemudian yang terakhir adalah perencanaan itu sendiri dan proses yang mereka gunakan. Mereka ini yang dimaksud adalah peneliti. Kemudian ada tiga garis utama penelitian dan teori yang memiliki pengaruh paling besar pada basis pengetahuan desain dan pengembangan. Ketiga teori itu diantaranya adalah teori dan penelitian psikologi dan pembelajaran, kemudian teori instruksional dan penelitian belajar mengajar, dan teori komunikasi, penelitian desain pesan. Kemudian teori dan penelitian psikologi serta pembelajaran menyediakan fondasi dominan bagi pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan tiga hal. Pertama, pembelajaran dan proses pembelajaran. Yang kedua, konteks pembelajaran dan transfer. Yang ketiga adalah strategi pengajaran. Kemudian selanjutnya adalah teori instruksional dan penelitian belajar mengajar juga menyediakan dasar bagi pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan tiga hal pula. Yang pertama, struktur dan urutan konten. Yang kedua adalah strategi instruksional. Dan yang ketiga adalah media dan sistem penyampaian. Kemudian, dasar penelitian dan teori dari basis pengetahuan desain dan pengembangan, desain instruksional eh, dan dengan praktiknya dapat dilihat eh, dari dua cara. Yang pertama, desain pelajaran, produk, atau program tertentu. Yang kedua, implementasi dan manajemen keseluruhan proses desain. Nah, kedua landasan tersebut itu dipandu oleh prinsip-prinsip desain untuk memilih dan mengurutkan strategi instruksional yang didukung oleh teori pembelajaran dan penelitian belajar mengajar, dan juga biasanya dipandu oleh model desain sistem instruksional atau ISD yang belum banyak diuji menggunakan penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai penelitian desain dan pengembangan serta kemajuan di bidang ini. Jadi itu tadi sudah dijelaskan memang. Jadi di sini ditekankan dua kali. Kenapa ditekankan dua kali? Karena itu merupakan hal yang paling fundamental atau paling mendasar. Nah, selanjutnya adalah uh, ruang lingkup desain dan penelitian pengembangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang menjadi judul kecil di sini adalah kelompok perwakilan penelitian desain pengembangan, penelitian desain dan pengembangan. Jadi kita bisa lihat ruang lingkupnya. Yang pertama adalah riset produk dan alat, di mana di dalamnya riset produk dan alat ini ada proyek desain dan pengembangan komprehensif. Nah, di dalamnya itu ada produk dan program pembelajaran, kemudian produk dan program non instruksi. Kemudian ada tahapan proyek tertentu. Di dalam tahapan proyek tertentu ini ada beberapa poin, yaitu analisa, desain, perkembangan, dan evaluasi. Kemudian ada juga alat desain dan pengembangan. Nah, di alat desain dan pengembangan ini juga ada beberapa poin. Yang pertama, pengembangan alat. Yang kedua, penggunaan alat. Kemudian ada juga penelitian model. Eh, Pengembangan model itu ada juga beberapa poin. Yang pertama adalah pengembangan model yang komprehensif atau yang luas. Kemudian yang kedua adalah pengembangan proses komponen model. Kemudian ada pada poin validasi model. Nah, di validasi model juga ini ada beberapa poin, itu validasi internal komponen model dan validasi eksternal dampak model. Kemudian masuk pada model penggunaan. Nah, di model penggunaan ini ada juga beberapa poin. Yang pertama, studi kondisi yang mempengaruhi penggunaan model. Kemudian yang kedua, penelitian pengambilan keputusan desainer. Yang ketiga adalah penelitian keahlian dan karakteristik desainer.
Kemudian masuk pada bahasan penelitian tentang desain dan pengembangan produk dan alat. Ada beberapa poin. Yang pertama, penelitian pengembangan produk. Jadi dalam penelitian pengembangan produk ini ada studi produk yang berawal dari desain dan pengembangan produk atau program instruksional atau non instruksional. Kemudian yang kedua adalah penelitian pengembangan alat. Jadi di dalamnya itu terdapat perancangan instruksional yang menggunakan berbagai alat dalam menjalankan suatu proyek. Karena alat-alat ini berkisar dari alat bantu kerja yang berbasis kertas sehingga hingga pada sistem pendukung kinerja elektronik PSS. Kemudian masuk pada bahasan penelitian tentang model desain dan pengembangan. Jadi berangkat dari definisi penelitian model, di mana penelitian model merupakan penelitian desain dan pengembangan yang paling umum digunakan. Jadi tujuan utama penelitian model ini adalah menghasilkan pengetahuan baru. Jadi seringkali dalam bentuk model desain atau pengembangan yang baru atau yang baru disempurnakan. Jadi penelitian ini dapat juga menekankan model yang komprehensif atau teknik atau proses desain tertentu. Dan biasanya juga penelitian model ini eh, meneliti desain dan pengembangan sebagaimana yang diperhatikan di tempat kerja. Di tempat kerja ini artinya di tempat penelitian. Jadi ada beberapa poin yang harus kita pahami. Poin pertama, penelitian pengembangan model. Jadi salah satu jenis penelitian desain dan pengembangan menghasilkan pengembangan model baru atau yang disempurnakan untuk membantu proses ID. Kemudian yang kedua, validasi model ID adalah proses empiris yang menunjukkan efektivitas penggunaan model di tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah penelitian penggunaan model. Jadi beberapa penelitian dapat menjadi contoh fokus penggunaan model ini. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Raytech 2000, dia melakukan pemeriksaan ekstensif terhadap dua proyek desain yang menggunakan prosedur pembuatan prototipe cepat dalam upaya untuk menentukan faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Kemudian masuk pada pembahasan hasil penelitian produk dan alat serta penelitian model. Jadi di sini dilihat poin awalnya adalah bahwa hasil yang berbeda-beda dari penelitian desain dan pengembangan desain dan pengembangan. Kita lihat hasilnya yang berbeda-beda dari penelitian desain dan pengembangan ini. Jadi poin pertama yang harus dilihat adalah riset produk dan alat. Jadi dalam riset produk dan alat ini eh, tekanannya studi desain produk dan alat tertentu dan proyek pembangunan. Kemudian hasilnya adalah pelajaran yang didapat dari pengembangan spesifik produk dan menganalisis kondisi yang memfasilitasi penggunaannya. Kemudian konteks spesifik kesimpulannya adalah berupa kesimpulan. Kemudian poin kedua adalah penelitian model. Nah, tekanannya adalah studi pengembangan, validasi atau penggunaan model. Hasilnya adalah prosedur desain dan pengembangan eh, atau pengembangan baru atau model dan kondisi yang menggunakan penggunaannya. Kemudian konteks spesifik kesimpulannya itu digeneralisasi atau proses pelaksanaannya. Kemudian masuk pada poin peran unik penelitian desain dan pengembangan. Jadi penelitian desain dan pengembangan, baik itu penelitian produk dan alat maupun penelitian modul mencakup berbagai macam isu desain dan pengembangan. Nah, penelitian ini mencakup semua fase proses desain dan pengembangan, berbagai lingkungan pendidikan dan pelatihan, tempat desainer bekerja, dan mencakup semua filosofi dan orientasi desain. Kemudian, penelitian desain dan pengembangan juga berada dalam posisi untuk secara langsung mempengaruhi pekerjaan praktis, terutama karena kecenderungan para peneliti ini untuk menempatkan studi mereka di dalam lingkungan kerja alami dan untuk mengatasi masalah-masalah mendesak di tempat kerja atau di tempat kita meneliti. Kemudian mengidentifikasi
penelitian desain dan pengembangan masalah. Jadi ada 3 area yang perlu menjadi sumber masalah dalam penelitian desain dan pengembangan. Yang pertama, pengaturan tempat kerja dan proyek yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah teknologi, terutama contoh yang lebih baru dan lebih inovatif. Kemudian stimulan paling tradisional untuk penelitian baru. Pertanyaan teoritis yang dipicu oleh literatur penelitian dan pengembangan uh, terkini atau yang baru-baru. Kemudian menentukan parameter penelitian. Jadi dalam menentukan parameter penelitian ini ada beberapa parameter-parameter yang harus kita pahami. Pertama adalah keputusan parameter umum. Jadi, seseorang harus membuat beberapa keputusan standar ketika menentukan parameter dari setiap studi, desain, dan pengembangan. Kemudian, yang kedua adalah parameter penelitian tentang desain dan pengembangan produk dan alat. Jadi, banyak penelitian desain dan pengembangan dilakukan selama perancangan suatu produk atau alat. Jadi, saat menetapkan parameter penelitian ini, tentu harus butuh kinerja yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah parameter penelitian pada model desain dan pengembangan. Jadi penelitian dapat melibatkan penyusunan dan validasi model dan proses desain yang unik serta mengidentifikasi kondisi yang memfasilitasi keberhasilan penggunaannya. Selanjutnya adalah uh, metodologi penelitian desain dan pengembangan. Itu yang seharusnya kita bahas. Jadi kita harus pahami yang pertama adalah hakikat desain penelitian. Jadi ada beberapa hal umum yang perlu dipertimbangkan saat merancang proyek penelitian apapun. Itu yang pertama adalah menetapkan validitas kesimpulan akhir. Yang kedua, menetapkan kondisi yang membuat kesimpulan dan pernyataan kausal yang masuk akal. Yang ketiga, memfasilitasi generalisasi dan interpretasi. Yang keempat adalah mengantisipasi masalah yang mungkin timbul selama melakukan penelitian. Kemudian, poin kedua adalah menetapkan validitas. Jadi, tugas utama dalam desain penelitian adalah menetapkan kondisi yang memungkinkan seseorang membuat kesimpulan yang memang benar-benar valid sebagai hasil dari proses penelitian. Ini sangat penting, sangat urgent. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi gagasan kausalitas. Jadi desain penelitian, terutama desain kuantitatif, berkaitan dengan 3 isu utama yang memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa variabel independen dan dependen saling terkait secara kausal, baik itu perbandingan, manipulasi, dan juga kontra. Kemudian poin selanjutnya adalah memfasilitasi generalisasi dan interpretasi. Jadi desain penelitian kuantitatif berupaya untuk menetapkan validitas eksternal, sehingga temuan dari studi tertentu dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Jadi itu bisa diinterpretasikan melalui fasilitas-fasilitas proses pengeneralisasian. Kemudian selanjutnya adalah mengantisipasi dan menghindari masalah. Jadi desain penelitian adalah proses mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi selama penelitian. Kemudian ada poin komponen desain penelitian. Biasanya rancangan penelitian yang komprehensif menggunakan keputusan yang telah dibuat. Jadi ada beberapa poin mengenai keputusan tersebut. Yang pertama adalah jenis pengamatan yang akan diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis, yaitu pengumpulan data yang diperlukan. Yang kedua adalah strategi yang akan digunakan untuk membuat pengamatan tersebut, yaitu metode penelitian yang akan digunakan. Yang ketiga adalah variabel-variabel yang menjadi pusat penelitian dan variabel-variabel yang harus dikendalikan. Yang keempat adalah para peserta dalam proyek penelitian. Yang kelima adalah instrumen dan pengukuran variabel. Dan selanjutnya adalah analisis data. Kemudian kita harus memahami ciri-ciri desain dan pengembangan metodologi penelitian. Jadi, penelitian desain dan pengembangan adalah istilah umum untuk studi desain dan pengembangan yang menggunakan sekumpulan besar metode dan strategi tradisional, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Ini berlaku. Kemudian metode yang paling kita pilih dari kedua metode penelitian tersebut. Jadi tentu banyak
metode-metode penelitian yang digunakan adalah yang menggunakan desain dan juga pengembangan. Kemudian metode dan strategi desain dan pengembangan yang umum digunakan tadi kan sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya adalah menyesuaikan metode dan pengembangan desain penelitian, ya, atau menyesuaikan metode dan pertanyaan dalam pengembangan penelitian. Jadi biasanya pertanyaan yang muncul adalah apakah metode penelitian terbaik yang dapat digunakan dalam studi desain dan pengembangan tertentu, yang tentunya harus didorong pada keputusan yang memang pertanyaan penelitian dalam studi tersebut bukan oleh bias atau orientasi filosofis dari seseorang atau pendapat dari seseorang. Kemudian masuk pada poin mengklasifikasikan tujuan penelitian desain dan pengembangan. Yang pertama adalah pengelompokan pertanyaan atau hipotesis penelitian yang kita lakukan berdasarkan tujuan umumnya. Semua penelitian dapat dilihat sebagai eksploratif, deskriptif, dan juga eksplanatif. Ada banyak contoh penelitian desain dan pengembangan eksploratif, deskriptif, dan juga eksplanatif. Misalkan yang dikemukakan oleh MC Kennedy dan Van dan Acker pada tahun 2005, mereka menyoroti proses dan prinsip yang digunakan dalam membangun alat berbasis komputer untuk membangun kurikulum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu pengumpulan data dalam desain dan pengembangan riset. Data yang penelitian desain dan pengembangan kritis. Data yang dikumpulkan peneliti bergantung pada sifat pertanyaan dan hipotesis penelitian. Namun, dalam penelitian desain dan pengembangan, pertanyaan dan hipotesis seringkali memiliki variasi unik yang membuat jenis data tertentu lebih relevan daripada jenis penelitian lainnya. Di sini, kita akan memeriksa data tersebut karena berkaitan dengan deskripsi komponen proyek utama, konteks desain, pengembangan dan implementasi, proyek yang sedang berlangsung, dan yang terakhir tentang evaluasi produk. Kita masuk ke data profil. Proyek penelitian desain dan pengembangan biasanya memiliki dua jenis partisipan. Kategori pertama terdiri dari semua orang yang mungkin terlibat dalam proyek tertentu. Studi desain dan pengembangan mungkin memiliki rentang jenis partisipan yang lebih luas daripada jenis penelitian lainnya. Studi desain dan pengembangan seringkali tidak hanya melibatkan desainer dan pengembangan itu sendiri, tetapi juga tim desain, klien, instruktur, dan peserta didik. Namun, studi desain dan pengembangan juga memiliki jenis partisipan lain, yaitu proyek itu sendiri. Yang kedua, data konteks, di mana data konteks merupakan bagian penting dari banyak studi, desain, dan pengembangan, sebagaimana pentingnya konteks bagi proyek ID itu sendiri. Setidaknya ada 3 konteks berbeda yang memiliki implikasi besar bagi desain dan pengembangan. Yang pertama, lingkungan tempat desain dan pengembangan berlangsung, lingkungan tempat intervensi dilaksanakan, dan lingkungan kinerja tempat keterampilan dan pengetahuan diterapkan. 3. Data uji coba. Terakhir, penelitian desain dan pengembangan, seperti halnya desainer sendiri, mengumpulkan data evaluasi produk dari
dari peserta didik dan instruktur. Dalam banyak hal, desainer dan penelitian tertarik pada jenis data evaluasi yang sama. Semuanya tertarik pada data yang menggambarkan kinerja pemain utama dan data yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan produk. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu instrumen pengumpulan data. Penelitian yang mempelajari desain dan pengembangan cenderung menggunakan berbagai macam instrumen pengumpulan data. Beberapa alat pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian desain dan pengembangan sehingga layak disebut secara khusus. Berikut ini kami membahas dan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, catatan pekerjaan. Yang kedua, survei dan kuesioner. Yang ketiga, protokol wawancara. Dan yang keempat, panduan observasi. Kita mulai dari catatan pekerjaan. Catatan kerja merupakan instrumen pengumpulan data, desain, dan pengembangan yang umum. Catatan kerja dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan proyek saat ini atau sebelumnya. Meskipun catatan kerja paling sering digunakan untuk proyek yang sebenarnya sedang berlangsung. Ini, di samping ini saya menyertakan gambar salah satu contoh dari catatan kerja yang berdasarkan dari perancangan atau pengembangan sebuah proyek yang sedang berlangsung. Yang di bawahnya, catatan kerja desainer atau pengembangan yang berorientasi pada tugas dan proyek-proyek sebelumnya. Survei dan kuesioner. Survei dan kuesioner digunakan di banyak studi desain dan pengembangan. Gambar 7.4 yang digunakan dalam penelitian Ritchie, Files, and Folkson 2001 untuk mengumpulkan data profil desainer. Banyak dari pertanyaan ini dapat dimodifikasi dan digunakan untuk mengumpulkan data demografi instruktur. Ini salah satu contoh survei karakteristik perancang. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Survei dan kuesioner ini bisa kita gunakan tergantung kebutuhan kita masing-masing. Tugasnya pada dasarnya adalah menggunakan instrumen terstruktur untuk mensurvei dokumen untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik seperti karakteristik produk, bukti tugas desain telah selesai, bukti keputusan desain dan pengembangan yang dibuat, perilaku di tempat kerja terkait dengan instruktur atau intervensi. Yang ketiga yaitu protokol wawancara. Protokol wawancara hanyalah kuesioner terbuka. Protokolnya adalah terutama penting dalam wawancara panjang, seperti yang biasanya terjadi dalam banyak studi desain dan pengembangan. Menetapkan kontrol pada proses wawancara, memastikan bahwa semua konten tercakup dan serupa petunjuk digunakan dengan semua peserta. Yang terakhir, panduan observasi. Peneliti desain dan pengembangan terkadang mengumpulkan data melalui observasi langsung. Biasanya, hal ini melibatkan observasi satu atau beberapa hal berikut: desainer dan pengembangan saat mereka bekerja, instruktur yang menggunakan produk atau alat pengajaran dalam mengajarkan produk, pembelajar menggunakan produk pengajaran yang baru diproduksi, kinerja di tempat kerja dari orang-orang yang telah berpartisipasi dalam intervensi tertentu. Di samping adalah salah satu contoh dari paduan observasi. Yang kedua, strategi pengumpulan data berbasis teknologi. Saat ini, pengumpulan data semakin difasilitasi oleh teknologi. Komputer tidak lagi sekedar alat analisis data. Kini komputer menciptakan kemungkinan untuk mengumpulkan data, waktu, dan data kegunaan produk yang akurat. Komputer menyediakan peluang untuk menangkap dan menyimpan data pekerjaan desainer.
Komputer menyediakan cara untuk mengumpulkan data survei dengan cepat dan hemat biaya. Kita akan membahas yang pertama tentang pengumpulan data berbasis web. Survei berbasis web dengan cepat menjadi norma di banyak bidang penelitian. Ada berbagai macam perangkat lunak berbiaya rendah dan memformat instrumen survei untuk pengiriman melalui internet. Dengan demikian, sampel peserta dari berbagai wilayah geografis dan berbagai lingkungan kerja dapat ditangani dengan mudah jika populasi ini dapat dengan mudah terhubung ke internet. Meskipun demikian, ada beberapa masalah yang terkait dengan pengumpulan data berbasis web, termasuk desain instrumennya, perekrutan dan pengambilan sampel, tingkat responnya. Bagian B, pengumpulan data berbasis perangkat lunak. Penelitian desain dan pengembangan bergantung pada kemampuan program perangkat lunak untuk mengumpulkan data pengguna, peserta menjalankan fungsi utamanya. Kemampuan ini terbukti sangat berharga untuk mempelajari semua jenis perilaku pengguna, baik pengguna tersebut adalah desainer, pengembangan, atau pelajar. Jenis data apa yang dapat dikumpulkan dengan perangkat lunak canggih yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh peneliti? Program baru ini mampu membuat rekam digital dari pengalaman pengguna. Dalam hal itu, kita harus memastikan integritas data yang kita peroleh. Yang pertama, caranya yaitu melalui triangulasi data. Teknik ini umumnya digunakan dalam penelitian desain dan pengembangan. Triangulasi data sangat penting dalam studi desain dan pengembangan yang didasarkan pada ingatan peserta tentang proyek yang telah diselesaikan. Nah, dalam kasus ini, ingatan harus didukung oleh peserta lain atau dengan tinjauan data yang ada. Oleh karena itu, dalam studi retrospektif apapun, peneliti harus secara sengaja mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan setiap aspek utama studi. Tanpa ini, kumpulan data dapat menjadi bias dan temuan selanjutnya terbuka untuk dipertanyakan. Yang kedua yaitu laporan diri. Selain efek dari cacat ingatan, kumpulan data dapat menjadi bias karena ketergantungan pada laporan diri. Data yang dilaporkan sendiri dapat mengambil atau secara kasarnya ada dua bentuk, laporan persepsi dan sikap seseorang dan laporan kejadian masa lalu. Data semacam itu tidak jarang ditemukan dalam penelitian desain dan pengembangan. Data yang menggambarkan kinerja di tempat kerja sering dilaporkan sendiri, karena manajemen dan serikat pekerja keberatan dengan pengamat luar yang mencatat kinerja mereka. Catatan prestasi masa lalu dilaporkan sendiri karena berkas pendidikan dianggap pribadi dan tidak dapat diberikan kepada peneliti. Yang ketiga, mengakomodasi batasan organisasi. Terkadang, rencana pengumpulan data terbaik digagalkan oleh keputusan organisasi yang berpartisipasi. Misalnya, data transfer yang dijadwalkan untuk dikumpulkan 3 bulan setelah sesi pelatihan, tetapi perusahaan kemudian memiliki tenggang waktu yang mendesak untuk dipenuhi, dan Anda hanya dapat mengumpulkan data pada 6 minggu atau 6 bulan setelah pelatihan. Atau Anda akan melakukan kelompok fokus yang terdiri dari satu perwakilan dari setiap departemen dan tepat sebelum sesi. Dua departemen mencegah perwakilan mereka hadir karena tekanan pekerjaan. Itu merupakan salah satu batasan dari salah satu organisasi. Selanjutnya, interpretasi temuan desain dan pengembangan. Riset adalah tentang menciptakan pengetahuan, dan dengan demikian, tujuan dari setiap proyek riset bukan hanya untuk mengumpulkan data,
tetapi untuk memperoleh makna dari data tersebut. Proses mengekstraksi makna dari data penuh dengan bahaya kesalahan logika, bias pribadi, dan kebutuhan profesional. Kita akan membahas tentang kontribusi desain dan pengembangan riset. Nah, pada dasarnya kami melakukan penelitian dalam upaya memperluas basis pengetahuan bidang ini, yang pada gilirannya akan berdampak pada praktik. Ini bukan proses yang sederhana, tetapi idealnya melibatkan kesadaran akan literatur terkini bidang ini, memiliki wawasan tentang tuntutan tempat kerja, dan memiliki pandangan ke depan untuk membayangkan penelitian baru yang akan memfasilitasi kemajuan disiplin dan profesional. Temuan dari kedua jenis penelitian ini dapat dipahami dalam hal bagaimana keduanya memperluas basis pengetahuan, menghasilkan penelitian baru, menetapkan dasar-dasar teori baru. Kemudian, tujuan utama penelitian adalah konstruksi teori. Penelitian yang baik menghasilkan lebih dari sekedar penyebaran fakta. Penelitian harus mengarah pada pengembangan teori berbasis empiris yang dapat digunakan oleh praktisi dan ahli teori. Penelitian desain dan pengembangan tidak berbeda. Pemahaman yang menyeluruh tentang temuan desain dan pengembangan harus mencakup apresiasi terhadap perannya dalam pengembangan teori baru atau kesadaran tentang bagaimana temuan tersebut mendukung atau membatas teori yang telah ada. Bagian B menafsirkan hasil penelitian produk dan alat. Kesimpulan yang muncul dari penelitian dapat memiliki banyak bentuk. Misalnya, kesimpulan tersebut dapat berupa sintesis data deskriptif. Kesimpulan tersebut dapat berubah prinsip yang dikonfirmasi oleh analisis statistik yang digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Kesimpulan tersebut dapat berupa penentuan sebab akibat. Kesimpulan tersebut dapat berupa tema atau pola yang muncul di berbagai kasus. Atau kesimpulan tersebut dapat berupa pelajaran yang telah dipelajari dari proyek-proyek tertentu, sebagaimana karakteristik studi produk dan alat. Pelajaran yang dipetik tentang desain dan pengembangan, serta produk dan alat proses ketika penelitian membahas produk dan proses perancangan alat, mereka pada dasarnya berkepentingan dengan proses mana yang terkait untuk digunakan dan kondisi apa yang memfasilitasi penggunaannya secara efisien dan efektif. Kepentingan ini meskipun sederhana di permukaan, melibatkan berbagai faktor kompleks yang berkaitan dengan hal-hal seperti seluk-beluk produk akhir, kompleksitas ruang lingkup, dan sumber daya proyek desain dan pengembangan, cara penggunaan produk yang dimaksudkan, kemampuan dan latar belakang desainer, pengembangan, dan penggunaan produk. Selanjutnya kita akan bahas tentang status dan masa depan desainer dan pengembangan riset. Perluasan penelitian desain dan pengembangan. Penelitian desain dan pengembangan, seperti yang telah kita bahas di sini, sedang berkembang. Semakin banyak orang yang menangani masalah desain dari perspektif penelitian ini, model-model baru sedang dirancang dan divalidasi. Produk dan program baru sedang dipelajari secara empiris. Selain itu, peneliti lain menggunakan pendekatan alternatif terhadap pendekatan yang dibahas di sini untuk mengatasi banyak masalah yang sama. Semua upaya penelitian ini menyoroti pentingnya memasukkan desain dan pengembangan dalam proses penelitian.
kondisi yang mengembangkan perancangan dan pengembangan riset, ketidakpuasan terhadap orientasi penelitian yang ada, mengapa penelitian berpengalaman menjadi tidak puas dan pendekatan penyelidikan tradisional, teknik penelitian kualitatif dan kuantitatif telah terdokumentasi dengan baik dan menawarkan peluang untuk mengatasi berbagai masalah yang diteliti. Di bidang ADT, studi tentang pengajaran dan pembelajaran terus memberikan landasan yang kuat bagi sebagian besar berbasis pengetahuan desain dan pengembangan. Baik, demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator.